Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Feliasa dengan NIM K3325091. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Jadi di sini saya akan membacakan surat An-Naml ayat 60 sampai dengan 61 yang menceritakan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, khususnya penciptaan langit, bumi, dan turunnya air hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Ma kana lakum an tunbithu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun amma ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajira Ailahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi yang pertama saya akan mengartikan mengenai ayat 60 terlebih dahulu beserta kaitannya dengan unsur kimia. Ayat 60 artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya, mereka yang musyrik adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Nah, yang pertama, itu kan ada dikatakan menurunkan air dari langit. Jadi ayat ini secara eksplisit itu menyebutkan tentang air dan juga proses hujan. Nah, kemudian juga di situ kimia terlibat dalam sifat air sebagai pelarut universal yang memungkinkan air membawa mineral dan zat hara dari tanah ke tumbuhan seperti yang diisyaratkan oleh frasa lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun. Nah, yang selanjutnya ayat 61 artinya adalah atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasak dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi di ayat ke-61 ini menyebutkan menjadikan suatu pemisah antara dua laut atau barzakh. Secara kimia, dua masa air yang berdekatan seperti air tawar sungai dan air asin laut atau dua lapisan air laut dengan salinitas yang berbeda dapat memiliki batas yang jelas karena perbedaan densitas atau masa jenis, dan komposisi kimia, kadar garam, suhu, dan tekanan osmotik. Fenomena ini adalah konsep penting dalam oseanografi kimia. Kemudian yang selanjutnya itu ada menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, menunjukkan aliran air yang secara kimia terus-menerus mengikis, melarutkan, dan membawa mineral dari daratan ke lautan. Proses pelarutan ini adalah reaksi kimia yang fundamental dalam pembentukan dan transportasi sedimen. Nah, jadi secara keseluruhan, kedua ayat ini merujuk pada fenomena alam yang pada dasarnya dikendalikan oleh hukum-hukum fisika dan kimia, mulai dari molekul air atau H2O, kemudian komposisi unsur bumi, hingga reaksi kimia yang mendukung kehidupan tumbuhan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.